Selamat datang di channel Cerita Gelap. Tidak semua cerita cocok untuk didengar sendirian di malam hari. Tapi, kalau kamu cukup berani, mari kita mulai cerita malam ini. Larangan Tengah Malam. Episode 1. Peringatan Tengah Malam. Agus, seorang mahasiswa, harus tinggal jauh dari orang tuanya karena kampusnya terletak di kota lain. Awalnya, ia tinggal di kosan yang cukup nyaman. Namun, karena kecanduan bermain game dan sering melakukan top up, ia memutuskan pindah ke kosan yang lebih murah agar uang kiriman orang tuanya bisa ia alokasikan untuk hobinya. Kosan baru Agus sederhana dan terletak di area yang cukup terpencil. Saat memindahkan barang-barangnya, pemilik kosan, seorang pria tua, memberi peringatan dengan nada halus. Jangan keluar rumah kalau sudah lewat jam 12 malam. Agus menganggapnya hanya basa-basi dan menjawab santai. Iya, Pak. Saya juga nggak pernah keluar jam segitu. Dalam pikirannya, ia hanya fokus pada game yang akan ia mainkan malam itu. Malam pertama di kosan itu tiba. Agus yang gemar bermain game sampai larut malam mulai sibuk dengan komputernya. Saat ia sedang asyik bermain, tiba-tiba ia merasakan udara di kamar menjadi sangat dingin. Agus mengira AC rusak atau ada angin masuk dari jendela. Ia tetap fokus pada gamenya hingga mendekati tengah malam. Tepat pukul 12 malam, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Agus spontan berdiri dan membuka pintu, namun tidak ada siapapun di luar. Angin dingin berhembus ke wajahnya, membuatnya menggigil. Ia menutup pintu sambil menggerutu. Ganggu aja, mana dingin banget lagi. Saat kembali bermain, udara dingin itu disertai aroma anyir yang menusuk. Agus mencoba mencari sumbernya dengan memeriksa jendela dan lemari, namun tidak menemukan apapun. Ia menganggap hal itu hanya perasaan dan melanjutkan bermain. Namun, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Agus merasa kesal tetapi memilih mengabaikannya. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk tidur, Agus bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan gelap berdiri di depan kamar mandi, menatapnya dengan tatapan kosong. Bayangan itu perlahan bergerak mendekatinya, dan tubuh Agus terasa kaku seperti ditahan sesuatu. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tertahan. Agus terbangun dengan napas terengah-engah. Namun, ketika ia melihat ke sekeliling, ia menemukan selimutnya sudah berada di depan pintu kamar mandi. Saat mendekati kamar mandi untuk mengambil selimut, Agus merasa hawa dingin semakin menusuk tulang. Ia mencoba mengintip ke dalam kamar mandi, namun tidak ada siapapun di sana. Ia kembali ke kasur dengan perasaan tidak nyaman, lalu mendengar bunyi langkah kaki pelan yang menggema di lantai keramik. Agus terjaga sepanjang malam,
Sulit tidur hingga pagi tiba.